Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Berhubungan badan dengan tetanggaku saat dia dirasuki jin. Mertuaku malah yang terkena santet pesugihan. Nah, kira-kira seperti apakah alur cerita selengkapnya? Tetapi sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia, Suara Mistis. Desa Kertosari di Ulu Jami tampak tenang bila dilihat dari pinggir jalan. Hamparan padi yang melambai seperti bisik-bisik yang menolak jadi suara, parit yang memantulkan langit, dan pohon-pohon perengas yang berdiri seperti penjaga tua. Tapi sehabis maghrib, udara di sini memikul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bau anyir yang samar, seperti bangkai yang disembunyikan tanah tetapi menolak betul-betul hilang. Orang-orang menutup jendela lebih awal. Anak-anak dilarang berlarian di pematang. Dan setiap kali angin bertiup dari arah timur, ada yang bergegas menyalakan dupa, barangkali untuk mengaburkan jejak yang tidak terlihat. Isah sering duduk di serambi, tangan memeluk lutut, menatap gelap yang merayap seperti air di atas batu. "Baumu lagi," gumamnya pelan. Entah kepada siapa, ia mengenali aroma itu seperti mengenali tubuhnya sendiri. Bau yang menempel sejak malam Jafar, mertua yang semasa hidup disegani dan ditakuti, ditemukan di tengah sawahnya sendiri-sendirian. Kaku, mata terbuka seperti menatap sesuatu yang tidak semestinya berada di sana. Kata orang, Jafar mati biasa. Kata tetangga, mayatnya ditemukan 3 hari setelah hilang, dengan tubuh yang mulai diambil kembali oleh waktu. Tapi kabar yang merayap lebih cepat dari doa mengatakan, ia tidak benar-benar mati. Ada bagian darinya yang tinggal, yang menolak diantar ke liang kubur. Bagian yang gemetar oleh keinginan dan dendam, berada di udara bersama bau itu, menunggu rumah yang pintunya tidak dikunci. "Bu, jangan duduk sendirian," ucap tetangga, Bokna suatu petang. "Angin timur itu jahat, bisa bawa apa saja." Isa menoleh dengan tersenyum tipis. "Saya cuma dengar suara jangkrik, Mbok." "Jangkrik tidak berbisik pakai nama orang," jawab Bokna. "Kalau ingin menyebut, Isah, tutup pintu, jangan disambut." Isah mengangguk, mengucap kata terima kasih, lalu menatap halaman. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang mimpi-mimpinya. Sudah berbulan-bulan sejak Jafar dikuburkan, tetapi setiap malam sesosok laki tua duduk di ujung ranjangnya, separuh gelap, separuh terang, seperti lukisan yang baru separuh selesai. Sesekali ia menatap, sesekali menunduk, namun selalu ada desah pendek yang seperti menahan lapar. "Ayah!" Dalam mimpi suara Isah nyaris tidak keluar. Sosok itu menoleh. "Kau dingin," katanya tanpa bibir bergerak. "Kau membiarkan dirimu jadi batu." "Pergi," Isah memohon. "Aku menantumu." "Kau menjadi milik keluarga ini sejak hari pertama.
Tidak ada yang pergi, gumamnya. Isa selalu terbangun dengan nadi berlari dan tenggorokannya kering. Ia akan duduk menunggu subuh, sesekali memegang dada karena jantung yang memalu seperti pintu ditendang. Terkadang, ia memegang perutnya sendiri dengan perasaan aneh, seperti ada tangan yang menepuk dari dalam, halus dan sabar. Tarlam jarang ada di rumah untuk mendengar napasnya yang patah-patah. Suaminya itu, anak laki-laki Japar, tumbuh dari tanah yang sama, tetapi mirip tanaman liar yang memilih arahnya sendiri. Sejak bapaknya dikuburkan, Tarlam makin liar. Uang barisan padi dijualnya berkali-kali dalam bentuk kecil. Modal usaha, katanya, lalu hilang di warung tuak atau kamar kos janda. Warga menyebut dua nama paling sering, Lilis, janda cantik dengan tatapan yang tahu apa yang ia inginkan, dan Marni, yang mulutnya seperti sumur bocor. Apapun yang dititipkan padanya menyebar jadi kabar dalam hitungan jam. "Mas, pulang jam berapa?" tanya Isa suatu malam saat suara sandal menyeret masuk ke halaman. "Masih sore," jawab Tarlam. Padahal jam dinding sudah berdentang 11. Ia mencium udara sambil meringis. "Bau apaan sih? Kau masak apa? Bau bangkai begitu." Isa menahan diri. "Saya tidak masak apa-apa, Mas." "Ya ampun, kampung ini dari dulu juga begitu," gumam Tarlam. Ia menaruh korek di meja, kursinya diseret kasar. "Besok aku mau ke kota. Ada teman ngajak gabung usaha." "Usaha apa, Mas?" "Usaha pupuk. Untungnya cepat." "Kita kan masih punya sawah, Mas." Tarlam tertawa pendek, suara yang dingin dan lelah sekaligus. "Masih ada pematangnya. Hei, jangan ceramah ya. Aku capek." "Aku cuma tanya. Kita butuh makan, Mas." Isah menelan air liur. "Kalau tidak suka, kau bisa." Kalimat itu menggantung. Tarlam menatap punggung tangan Isa, lalu mengalihkannya, seperti takut melihat sesuatu yang ia sendiri letakkan di sana, lebam kuning yang belum hilang dari pertengkaran seminggu lalu. "Sudahlah, besok aku pulang cepat." Tentu saja tidak. Esoknya Tarlam tidak pulang sama sekali. Isa melewati hari dengan irama yang sama, menyapu halaman, menjemur pakaian, menanyakan kabar padi kepada langit. Saat matahari turun, bayangan pepohonan memanjang seperti bibir yang hendak mencium tanah. Bau itu datang lagi, halus, licin dan bersabar. Isa masuk, menutup pintu dan mencabut kunci. Ia duduk di ujung ranjang sambil mengatur napas. "Kau selalu sendirian," sebuah suara seperti mengelupas dari dinding. "Siapa di sana?" Isa menyadari pertanyaan sia-sia. Ia mengenali suara itu. Di ambang pintu, angin memukul tirai perlahan seperti tangan tua yang menepuk-nepuk. "Di tempat ini tidak ada yang sendirian," balasnya sendiri dengan nada sinis. Tapi leluconnya jatuh pada bunyi. Ia memejah mata. Ada kilasan lama menyeruak. Hari saat Japar ditemukan, warga desa berkerumun, mengangkat kain putih yang basah bercak dengan lumpur. Ada yang berbisik menyebut namanya. Ada yang pura-pura tidak melihat. Isah, istri baru setahun waktu itu, berdiri memeluk selendang. Di sekelilingnya, ia mendengar detail yang terlalu tajam, suara lalat, denging yang memukul-mukul ruang, doa yang diucap tergesa. Tubuh Japar, ayah mertuanya yang selalu bicara hemat, yang tangan besarnya seperti akar diletakkan di dipan bambu. Kepala dusun berdehem sambil memimpin tahlil. Tetapi Isah ingat hal lain. Perempuan tua yang duduk di belakang menatap dari bawah jilbabnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Matanya menatap Isah lebih lama daripada melihat mayat itu. Sesudah tahlilan,
Malam itu juga Isa bermimpi tangan yang dingin menyelip di sela jemarinya. Kau tidak perlu takut. Di keluarga ini kau dilindungi, kata suara itu. Dengan apa? Tanya Isa. Dengan apa yang tak bisa dilawan. Pukul 1 lewat sedikit, seseorang mengetuk pintu kayu pelan-pelan. Ragu-ragu, seperti takut mematahkan malam. Isa berdiri, menahan diri untuk tidak menjawab. Kutukan kedua lebih tegas. Isa, panggil suara itu dari luar. Ini saya, Madun. Madun adalah tetangga di sebelah barat. Lelaki 30-an yang hidup sendiri, yang lebih banyak menunduk jika berpapasan. Menggarap kolam lele dan padi milik bersama. Ia jarang mengetuk pintu malam-malam. Isa mendekatkan telinga ke kayu. Ada apa? Maaf, ada embermu tertinggal di sumur umum. Ini aku bawa. Isa menarik napas. Ia menyalakan lampu teplok kecil. Langkahnya hati-hati di atas lantai. Saat kunci diputar, bau itu menyusup lebih pekat, bercampur dengan serak rumput basah. Madun berdiri sambil memegang ember biru. Matanya redup, wajahnya seperti orang tidak tertidur. Maaf mengganggu, tadi kulihat, kata si Madun. Kata-katanya tidak selesai. Isa mengelurkan tangan ke ember. Ujung jemarinya menyentuh tangan si Madun, dan di situ sesuatu yang tidak terlihat menderas masuk seperti air di pipa pecah. Wadah Madun mengencang, pupilnya melebar, agak berkilat. Isa, ucapnya, tetapi suaranya bukan suara Madun. Berat, lebih tua. Ada jeda yang dikenal oleh telinga Isa, jeda yang selalu diambil Japar sebelum memerintah. Isa mundur setapak. Mas, Pak. Bibirnya bergetar. Madun menatap lurus, seolah menembus tubuh Isa sampai dinding belakang. Kau dingin, katanya. Kalimat yang sama dari mimpinya. Bahunya bergerak pelan, seperti menyingkirkan beban yang menempel di punggung. Kenapa kau matikan api di rumah ini, Isa? Aku tidak mematikan apapun, Isa berbisik. Jantungnya menggedor telinga. Madun kau kenapa? Madun tidak menjawab. Ia melangkah pelan melewati ambang ke ruang tengah yang sempit, seperti orang yang mengenali jalan di rumahnya sendiri. Lampu teplok membuat bayangan panjang pada pipi dan dagunya. Ia berhenti di depan dinding, tempat keris warisan keluarga tergantung. Japar dulu yang memasangnya mengatakan keris itu menjaga. Padahal Isa selalu merasa dijaga bukan berarti aman. Kadang seperti mata yang menatapmu saat kau berpakaian. Pak Jafar, jangan begini, kata Isa tanpa sadar. Madun atau suara yang memakai tubuhnya menoleh. Ada semacam kelegaan atau mungkin kemenangan di sorot mata itu. Akhirnya kau mengenaliku, ucapnya pelan. Isa memegang pinggir meja, takut lututnya yang hampir tidak menyangga akan menyerah. Kau sudah mati. Kau sudah dikuburkan, kata Isa. Iya, tubuhku iya. Ia mendekat setapak lalu berhenti. Seperti masih tahu sopan santun yang diajarkan pada anak lelaki tentang jarak dan adab. Tapi sebagian dari kita tidak turun ke tanah begitu saja. Kenapa lewat dia? Isa melirik pintu. Jalan keluar ada di sana. Dekat, gampang. Tapi kakinya seburuk akar tua, menempel, bergetar dan tak bergerak. Madun tetanggaku, dia orang baik. Orang baik. Pintunya terbuka. Jawabnya datar, seperti menyebut hukum alam. Aku butuh jalan. Untuk apa? Ia tidak menjawab. Hanya ada bibir yang bergerak, sejenis doa yang tidak Isa kenal, yang patah-patah, yang membuat rambut di tengkuknya berdiri. Di luar
angin menepuk dinding. Di dalam, jam dinding seperti terhenti atau mungkin waktu memutuskan duduk sebentar. Isa merasakan sesuatu merambah di udara, dingin, sabar, seperti air sumur yang ditimba perlahan. Di belakang, tenggelamnya rasa takut, muncul rasa lain, rumit dan memalukan, rindu yang tak punya objek, lapar yang bukan milik perut, sejenis keinginan untuk dipeluk tanpa menjelaskan apa-apa. Pak, kau tidak adil, suara Isah lirih. Aku hidup terlalu lama menjaga sawah dan harga diri. Suaranya rendah hampir berbisik. Kau tidak tahu apa yang masih harus dijaga, bahkan setelah mati, Isa. Jaga apa? Rumah ini? Jaga nama, katanya. Isa tertawa kering, seperti kulit yang retak. Nama apa yang tersisa dari orang yang mati dicibir orang, dari keluarga yang kehilangan sawah, dari anak yang pulang membawa bau tuak dan perempuan lain? Isa menunduk. Kalimatnya seperti kunci yang dipatahkan di dalam lubang. Ia tidak bermaksud mengadu, tetapi begitu kata-kata menemukan jalan, mereka mengalir tanpa diminta. Aku sendiri, Pak. Aku menunggu yang tidak pulang. Aku menutup jendela karena aku malu. Aku menahan tangis sampai subuh karena aku tidak tahu harus menaruhnya di mana. Kau bilang aku dingin. Aku hanya kehabisan api. Keheningan turun. Dalam jeda itu, Isah mendengar suaranya sendiri bergema pelan. Madun atau Japar memegang punggung kursi. Jemarinya menekuk seperti menahan sesuatu yang hendak pecah. Api bisa dipinjam dari siapapun yang sanggup menyalakan, katanya. Jangan lewat tubuh orang ini, aku takut. Isa memohon. Ia mendekat lagi, hanya setapak, tetapi ruang mengecil. Bau kemenyan yang tidak dinyalakan mengisi paru-paru. Takut adalah pintu, ucapnya, dan pintu adalah undangan. Kalimat itu bukan ancaman, lebih seperti pernyataan yang kelelahan. Kau tidak harus membuka, tapi aku sudah diambang. Isa menggeleng, air matanya berkilau di bawah lampu teplok. Kalau kau pernah sayang padaku sebagai menantu, suaranya pecah. Biarkan aku tidur, biarkan aku menjadi batu malam ini. Besok aku bisa jadi tanah. Di luar, seekor anjing menyalak pendek lalu diam. Di dalam, Madun menutup mata sejenak, dan saat ia membukanya, ada seberkas lain di sana. Ragu, ia meletakkan ember biru di lantai, tepat di bawah keris yang tergantung. Aku akan pulang, katanya, dan untuk sesaat suaranya benar-benar suara Madun, serak, muda dan letih. Maaf Bu Isa, aku cuma mengantar ember saja. Isa mengangguk, napasnya terputus-putus seperti kain tipis yang robek. Iya, terima kasih Madun. Pintu tertutup pelan. Kunci diputar dari dalam oleh tangan yang gemetar. Isa bersandar di daun-daun pintu, menatap ruang yang tenang seperti habis dirampok oleh sesuatu yang tidak menyentuh apapun. Ia berjalan ke kamar sambil menutup lampu. Di ranjang, ia menatap langit-langit yang gelap, merasakan denyut di pergelangan tangan yang pelan-pelan menenangkan diri. Ketika matanya mulai berat, ia mendengar bisik yang begitu tipis sampai mungkin hanya napasnya sendiri. Api akan kau minta sendiri nanti. Isa menutup telinga dengan bantal. Bau bangkai kembali merayap, lebih halus dari sebelumnya, menyelinap ke sela-sela doa yang setengah diingatnya. Di kejauhan, dari arah timur, angin membawa suara yang seperti tawa, atau mungkin hanya daun pisang yang saling bergesekan. Ia tidak yakin, yang pasti malam itu, Kertosari berbaring dengan mata terbuka, sementara satu rumah kecil di dalamnya memeluk gelapnya dengan kedua tangan. Sebelum tidur menelannya, Isa berbisik pada dirinya sendiri, pada sesuatu yang ia yakini masih bisa mendengar. Jika kau datang lagi, datanglah sebagai doa, bukan sebagai haus. Setelah itu, tidak ada apa-apa selain denging malam dan langkah-langkah ringan yang tidak meninggalkan
jejak di halaman, langkah dari seseorang yang pulang tanpa benar-benar berangkat, atau seseorang yang terus kembali meski tak pernah sampai. Malam itu turun dengan tenang, tapi di balik keheningan ada sesuatu yang menggantung di udara. Isah duduk di tepi ranjang, tubuhnya masih panas oleh sisa mimpi buruk semalam. Suara jangkrik di luar jendela seperti berhenti setiap kali ia menarik napas. Kutukan di pintu terdengar perlahan, ragu-ragu tapi berulang. "Isah!" Suara Madun, tetangga memanggil dengan nada yang aneh, lebih berat, lebih tua, seperti dipaksa keluar dari rongga dada yang bukan miliknya. Isah menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Begitu pintu terbuka, Madun berdiri di sana. Tubuhnya sedikit membungkuk, matanya kosong, namun menyala samar. Seakan ada orang lain yang menatap dari balik sorot itu. "Ada apa, Madun?" Suara Isah patah-patah. Madun melangkah masuk tanpa menunggu jawaban. Helaan napasnya berat, bahunya bergerak seperti menahan sesuatu. "Kau tahu siapa aku?" katanya. Tapi itu bukan suara Madun. Itu suara Japar, mertuanya, yang sudah mati dikubur beberapa bulan yang lalu. Isah mundur. "Tidak, ini tidak mungkin." Madun tersenyum miring. Bibirnya bergerak pelan. "Aku tak akan pernah pergi, Isah." Isah hendak berlari, tapi Madun menahan lengannya. Sentuhan itu dingin, menembus kulitnya. Isah bergetar, tubuhnya menolak. Namun di balik ketakutan ada arus lain yang mengalir, sesuatu yang gelap, menyakitkan sekaligus memabukkan. Lepaskan!" Suara Isah nyaris tak terdengar, tapi tubuhnya membeku dan tak mampu bergerak. Madun atau Japar di dalam dirinya menariknya ke dalam kamar. Lampu teplok bergetar, cahaya kuningnya menari di dinding. Wajah Madun mendekat, napasnya berbaur dengan napas Isah. "Aku mengenalmu lebih dari anakku sendiri. Kau tidak bisa menolak darah yang sudah kubayar," bisik suara itu. Isah memejam mata. Air matanya jatuh, tapi tubuhnya tidak bisa lari. Sentuhan itu berubah jadi belitan yang dalam. Jemari kasar di pinggangnya, bibir dingin di lehernya. "Pak," lirih Isah, separuh doa, separuh pengakuan. Awalnya tubuhnya menegang, menolak, tapi perlahan sesuatu di dalam dirinya runtuh. Rasa takut bergeser menjadi panas yang aneh, seperti api yang menyalakan bagian tubuh yang selama ini mati. Isah menggigil, bukan lagi karena takut, melainkan karena kenikmatan asing yang menelusup. "Ini salah," ia berbisik, namun suaranya pecah, tenggelam di antara helaan napas. Madun menatapnya dengan mata yang tak lagi milik tetangganya. Ada dominasi dingin di sana, sebuah perintah diam yang tidak bisa dibantah. Tubuh Isah menyerah, terhisap dalam tarikan yang tak kasat mata. Di setiap sentuhan, Isah merasa bukan Madun yang bersamanya, tapi arwah Japar, lelaki tua yang pernah menakutkan, kini menjelma menjadi penjara kenikmatan. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi tubuhnya tak mau berhenti. Malam itu ranjang berderit pelan, bercampur isakan yang tak jelas, tangis atau desah. Dalam gelap, Isah merasa dirinya dipeluk bukan oleh satu orang, melainkan oleh bayangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Pak!" Ia memanggil sekali lagi, lalu menyerah. Air matanya jatuh, tapi di sela tangisnya ia merasakan sesuatu yang mengikat, sebuah kenikmatan gelap yang membuatnya ingin terus berada di sana, meski ia tahu setiap detiknya adalah dosa dan kutuk. Ketika semuanya usai, Madun terkulai di sisinya, terengah, tapi sorot matanya masih dikuasai Japar. "Kau milikku," suara itu bergetar dan dingin. "Dan malam ini baru permulaan." Isah menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar,
bercampur rasa malu, takut, dan nikmat yang membuat dadanya sakit. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Malam pertama itu menjadi awal dari keterikatan gelap antara seorang menantu dan arwah mertua yang menolak mati. Pagi di Kertosari berjalan seperti seorang perawat yang menyembunyikan luka di balik seragam yang rapi. Matahari naik lembut, tapi ada rasa perih yang tak pernah benar-benar pergi dari udara. Isah menyapu halaman pelan, seolah setiap gerak sapu di lantai tanah adalah cara untuk mengurai simpul di dadanya. Hening bukan teman, ia lebih seperti jam pasir yang mengingatkan sesuatu telah terjadi malam tadi, dan sesuatu lain sedang merayap mendekat dari arah siang. Suara sandal menyeret di jalan memecah sepi. Mbok Nah muncul sambil menggendong bakul sayur. Ia berhenti di depan pagar bambu, menatap Isah lama-lama, seperti hendak mengulas kabar yang pahitnya tidak bisa diencerkan. "Pagi, Mbok," sapa Isah mencoba senyum. "Pagi, Nduk." Mbok Nah menengadah, menyipit karena cahaya. "Kau sudah makan?" "Belum lapar, Mbok." "Kau harus makan, Nduk. Orang-orang kurang tidur. Kalau perut kosong, pikirannya gampang jatuh." Kalimat itu seperti tangan hangat di punggung Isah. Ia hendak mengucap terima kasih ketika dari ujung gang suara tawa kecil meletik. Dua ibu-ibu yang suka duduk di pos ronda, Bu Rini dan Bu Sarti, menyempil di balik pagar hidup, berbicara pelan dengan antusias yang ditahan. Nama yang mereka sebut mengiris udara, Tarlam. "Semalam itu loh," setengah berbisik suara Bu Rini. "Aku lewat gang Lumbu, lampu rumah Lilis redup, tapi bayangan dua orang nempel di kain gordennya." "Jangan mengada-ngada, Bu," sahut Bu Sarti, tapi suaranya berbunga-bunga. "Tapi memang Lilis kan ya begitu, cantik, wangi, tahu cara bicara. Lelaki kalau diajak menghela napas sering lupa jalan pulang ya, Bu. Lalu paginya Marni kelihatan di warung Mbak Tiwi. Dia bilang ada rezeki yang mampir." Tawa kecil yang ditahan menutup lagi. "Kau pahamlah, Bu." Isah berdiri tegak, sapunya berhenti. Mbok Nah menoleh. Wajahnya seketika menjadi awan yang menahan hujan. "Bu Rini, Bu Sarti," panggil Mbok Nah. Suaranya halus tapi mengandung ujung yang jelas. "Lidah juga punya tulang, Bu. Kalau tidak hati-hati bisa patah di mulut sendiri." Keduanya terdiam. Lalu salah satu mengalih topik. Salah lain pura-pura tertawa tentang harga cabai. Tapi nama Lilis dan Marni telah menempel di udara, seperti parfum yang bertahan panjang. Wangi di awal, pusing di belakang. Isah mengangkat sapu lagi, melanjutkan pekerjaan tanpa suara. Ada sensasi aneh, bukan sekadar sedih, melainkan kosong yang tertib, seperti seseorang telah datang, mengatur kursi-kursi di dalam dadanya, lalu pergi tanpa mengembalikan kunci. Lilis tinggal di rumah bercat hijau muda di ujung gang. Halamannya bersih, pot-pot bunga disusun rapi seperti barisan senyum yang sudah dilatih. Ia janda 2 tahun, wajahnya tenang, kulitnya bagus, dan cara berjalan yang ringan seakan tanah melunak setiap kali ia melangkah. Orang mengenalnya paling cepat dari caranya membuka pintu, perlahan, tepat pada momen ketika orang di luar berpikir akan mengetuk 2 kali lagi. Sopan, tapi membuat orang merasa diundang lebih jauh dari seharusnya. Siang itu, Tarlam datang. Bajunya kaos abu-abu, celana jeans memudar, rambut sisirnya terlalu licin untuk seorang petani yang baru pulang dari sawah. Ia mengetuk 3 kali, dan pintu terbuka nyaris seketika, seolah Lilis menunggu di baliknya. "Tepat waktu," ucap Lilis. Di bibirnya terselip senyum yang tidak lekang di foto. Tarlam tertawa kecil. "Aku memang selalu tepat kalau urusanmu, Lis."
Kau bawa apa? Saya bawa janji. Tarlam mengangkat kantong plastik. Dan beberapa juga uang muka. Sisanya menyusul. Sisanya selalu menyusul, kata Lilis ringan, lalu menepi memberi jalan. Ayo masuk. Rumah Lilis tidak besar, tapi tertata dengan mata yang mengerti kelembutan. Tirai tipis menahan matahari, membiarkan cahaya jatuh seperti tepung yang halus. Di meja rias ada botol parfum. Di rak ada buku tipis yang sampulnya wanita berkebaya. Bukan untuk dibaca, lebih untuk disaksikan agar tidak lupa bahwa halus juga bisa kuat. Mau teh? Lilis bertanya. Teh manis? Dengan suaramu, jawab Tarlam. Lilis menoleh setengah, tersenyum. Ini permainan yang mereka mengerti bersama. Kata-kata yang dibiarkan menggantung, bergerak ringan seperti kain di angin. Tapi benangnya menjerat perlahan. Ia menuang teh, lalu duduk di seberang. Kau terlihat lelah, Mas. Usaha. Orang kalau mau naik kelas harus berani bertaruh. Tarlam mengangkat bahu. Dan menebus, Lilis menambahkan, lembut seperti pengingat yang diikat pita. Tarlam mencondongkan tubuh. Aku senang denganmu. Kau tenang? Tenang bukan berarti tidak menghitung, balas Lilis. Ia memegang gagang cangkir. Uap teh menyentuh wajahnya. Kau datang dengan janji. Aku menerima dengan perhitungan. Itu membuat kita dewasa, Mas. Ruang itu berisi ketegangan yang elegan, tatapan yang tidak buru-buru, jarak yang dipelihara untuk menyayat pelan. Ketika tangan mereka bersinggungan saat gelas dipindahkan, ada arus kecil tidak meledak, tapi begitu terasa. Lilis tidak menyentuh lebih lama dari sopan. Justru dari situ, lambatnya, sesuatu seperti benang ditarik dari dada Tarlam. Kau tahu, Mas, aku menyukai laki-laki yang bisa menjadi dua hal sekaligus. Berani di luar, patuh di dalam, bisik Lilis. Patuh pada apa dulu? Pada cara kita menjaga kebahagiaan, jawabnya ringan, menyimpan pisau di lipatan kain. Di luar, angin siang menyapu daun mangga. Di dalam, waktu melambat. Mereka duduk tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Pembicaraan berjalan seperti pedang bambu yang saling menyentuh tanpa luka. Ketika akhirnya Tarlam meraih tangan Lilis, tidak ada yang terburu-buru. Ada tatapan yang meminta izin. Ada dengusan kecil yang memberikan. Ada senyum yang merapikan semua seolah ini urusan simpel. Bukan gairah yang liar, melainkan persetujuan yang tenang. Dan karena itulah justru berbahaya. Jangan terlalu lama-lama, Mas. Sore Marni menunggu, Lilis berbisik. Marni? Tarlam terkekeh. Dia tahu cara menagih. Lilis menegakkan punggung, menatap Tarlam sampai lelaki itu menurunkan mata. Kau boleh menikmati, tapi jangan bodoh. Orang seperti Marni tidak berperang pakai riasan. Dia pakai sabar. Dan sabar adalah gigi yang tumbuh diam-diam, Mas. Marni tinggal di rumah kayu yang senyumnya terusir oleh waktu. Pada bambunya yang condong, tapi sekitar rumah selalu ramai. Ia janda cerewet, tapi tahu kapan menahankan suara agar yang di depan mengira dilindungi. Di warung kecilnya, ia menjual rokok, kopi, sabun, juga kabar. Kabar tidak digantung di rak, tapi dibalut perhatian. Orang datang, duduk, disuguhi sapa, pulang-pulang dompetnya terasa lebih enteng. Sementara mulutnya lebih berat karena menitipkan cerita yang tadi bertunas. Sore itu Tarlam mampir. Marni sudah menyiapkan gelas sebelum laki-laki itu duduk. Kopi pahit ya? Kau selalu ingat saja apa yang ku mau. Yang manis simpan untuk lain waktu, balas Marni menyeringai. Katamu begitu waktu kemarin.
Tarlam ikut tertawa. Aku tidak pernah bohong, Marni. Bohong itu harga murah. Aku tidak jual, kata Marni sambil mendorong cangkir. Masalahnya bukan manis atau pahit. Masalahnya kau mau bayar atau menunda. Tarlam menatap meja. Jarinya mengetuk-ngetuk. Gaya canggung yang mencoba terlihat santai. Uangku datang dengan angin. Marni menatapnya seperti mengukur kain. Aku tidak butuh angin. Aku butuh tanggal. Besok pagilah. Marni terdiam. Diamnya tidak kosong. Di sana ada kalkulator, ada catatan, ada biji kopi yang dihitung satu-satu. Besok pagi jam berapa? Jam 8. Kalau jam 9? Aku antar jam 8. Tarlam mengulang seperti doa. Marni mengangguk. Baik, satu lagi. Ia bersandar menjalankan kaki. Kau tahu kabar berjalan cepat. Aku tidak memotong sayapnya. Aku hanya mengarahkannya. Kau mengerti maksudku? Jangan bawa nama, sahut Tarlam perlahan. Untuk apa? Marni menatap kilau sendok. Nama hanyalah label di botol. Orang minum karena isinya. Jangan isi botolmu dengan janji kosong. Nanti orang lain mabuk, bukan kamu. Marni, jangan. Tarlam menautkan tangan. Jangan apa? Kau datang padaku dengan langkah ringan. Keluar dengan langkahmu sendiri. Senyum Marni tampak seperti sinar matahari yang dipotong beling. Aku jual kopi dan kepercayaan. Dua-duanya lunas di muka. Ia mencatat sesuatu di buku kecil. Nama, angka, lalu menutupnya. Buku itu seperti berhenti bernapas. Sambil menunggu esok, Tarlam meneguk kopi. Pahitnya menempel panjang di lidah, mengabari tenggorokan bahwa ini bukan minuman. Ini perjanjian cair. Saat Tarlam bangkit, Marni memanggil. Suaranya lembut, justru karena itu menekan. Salam untuk orang rumah. Ya. Dan untuk Lilis. Tambahnya seperti sebutir garam di luka baru. Tarlam berhenti sepersekian detik, lalu berjalan lagi dan pura-pura tidak mendengar. Menjelang maghrib, Isah duduk di serambi, menunggu suara sandal yang tidak datang. Hatinya terasa seperti kain basah yang diperas pelan-pelan. Ia ingat tangan dingin yang menahan lengannya semalam. Ingat desah yang bukan milik Madun. Ingat suara sendiri yang patah di ambang pintu. Pagi membawa gosip, siang menabalkannya, sore tinggal menaruhnya di rak di dadanya yang penuh. Isah, Mbok Na menyodorkan semangkuk sayur bening. Makanlah, Nduk. Orang sedih harus memberi makan tubuhnya. Kalau tidak sedih jadi besar kepala. Isah tersenyum tipis. Terima kasih, Mbok. Orang hidup perlu teman untuk mengaduk sayur dan merapikan kata, ucap Mbok Na. Kalau mulut orang lain mengaduk namamu, kau merapikannya dalam doa, Nduk. Isah mengangguk. Ia makan perlahan. Rasa asin, manis, gurih semuanya ada di situ. Tapi lidahnya seperti duduk di bangku belakang, menonton tanpa ikut. Seusai makan, ia membereskan mangkuk, kemudian mencuci tangan. Air sumur dingin menggigit jari. Di permukaannya, wajahnya sendiri tampak asing. Perempuan yang tahu banyak dan mengatakannya sedikit. Di jalan, Bu Rini dan Bu Sarti lewat lagi. Mereka pura-pura tidak melihat, tetapi kalimat yang setengah ditahan bocor juga. Kasihan Isah, tapi siapa suruh Tarlam begitu? Isah menunduk. Kalimat-kalimat itu tidak seperti pisau. Mereka seperti jarum kecil yang bekerja telaten. Dalam diamnya, Isah mendengar dirinya berkata kepada dirinya, "Aku tidak akan sobek." Ia menarik napas panjang, menahan sampai dada terasa perih, lalu melepasnya perlahan. Ia belajar duduk di tengah badai tanpa menutup mata. Malam datang membawa lipatan yang dikenal. Di kejauhan, lampu rumah Lilis redup seperti noda yang dipilih hati-hati.
Di sebelahnya, warung Marni belum menutup. Ada tawa, ada adu suara, ada suara koin. Isa memandang ke arah situ, bukan angin, bukan membenci. Ia hanya perlu melihat bentuk dari yang menyakitinya, agar tidak mengira sedang dihantui hantu tak bernama. Di dalam rumah, Isa menyalakan lampu teplok. Bayangannya sendiri memanjang di dinding. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keris yang menggantung, benda yang katanya menjaga, tapi justru membuatnya merasa diawasi. Tangannya meraba kasur, dingin. Tiba-tiba ia teringat sentuhan lain, dingin yang menghidupkan api di daging. Suara yang memanggilnya dingin dan menjanjikan, api akan kau minta sendiri. Tubuhnya bergidik oleh percampuran yang rumit, malu, takut, rindu pada sesuatu yang seharusnya ditolak. Pak, Bisik Isa ke udara yang tidak menjawab. kalau kau masih menganggapku keluarga, jangan biarkan aku jadi abu, Pak. Angin menggerakkan tirai, seperti seseorang yang berdiri di ambang. Isa menoleh, setengah takut mendengar. Tidak ada siapapun, hanya langkah-langkah ringan di jalan. Seorang lelaki, mungkin Tarlam, mungkin bukan, melewati rumah tanpa berhenti. Isa menutup jendela pelan. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan tulang rusuk seperti pagar yang mengambil alih tugas tak terlihat. Menjaga yang tinggal, malam ini ia tidak menangis. Ada banyak air mata di matanya, tetapi ia memutuskan menaruhnya di sebuah botol kecil di meja samping. Memberi label agar tidak tercecer. Nama pada label itu sederhana, yang tidak dikatakan. Di luar, Kertosari menelan kabar-kabar dengan cara yang sudah akrab. Di rumah Lilis, ketenangan masih menyala, seperti dupa yang dibakar untuk seseorang yang belum meninggalkan bangku. Di rumah Marni, buku kecil ditutup dan diselipkan. Dan di rumah Isa, seorang perempuan belajar menjadi batu yang hangat, tidak retak, tidak membeku, hanya duduk menunggu fajar yang kadang datang terlambat. Saat lampu dipadamkan, gelap jatuh seperti kain. Di dalam kain itu, Isa mendengar dua suara dari dua dunia. Tawa perempuan yang halus dari ujung gang, dan bisik tua yang susah payah bernapas dari dalam tembok. Keduanya tidak saling tahu, tapi bertemu di dadanya. Dan di tengah pertemuan itu, Isa berjanji pada dirinya sendiri, esok ia tetap akan membuka pintu pada pagi, sekalipun malam terus mengetuk dengan cara-cara yang tidak diajarkan siapapun. Malam di Kertosari merayap seperti bisikan yang tahu semua rahasia. Dari celah-celah genting, udara dingin menyusup ke kamar Isa. Ia duduk di ranjang, jantungnya berdegup seperti gendang kecil yang menolak diam. Ada rasa takut yang kental, tapi juga rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu pada sesuatu yang seharusnya diusir, tapi justru ia undang dengan napasnya sendiri. Kutukan di pintu terdengar lagi, lembut, sabar, nyaris sama seperti malam pertama. Isa tidak perlu bertanya siapa. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Madun berdiri di ambang, matanya kosong, sorot dalam seperti sumur tua. Begitu ia melangkah masuk, udara kamar menjadi berubah. Bau kemenyan merambat tanpa dupa, seperti asap tak terlihat yang menyelusup ke setiap pori. Isa. Suara itu berat, serak, dan bukan milik Madun. Jelas sekali Japar yang berbicara melalui mulutnya. Isa mundur setapak, tubuhnya kaku. Kenapa kau datang lagi? Karena kau memanggilku, jawabnya. Ia mendekat, tangannya mengangkat wajah Isa dengan gerakan pelan tapi tegas. Kau mungkin tidak sadar, tapi tubuhmu mengikatku. Malammu menulisku, Isa. Isa ingin menolak, tapi ketika tangan dingin itu menyentuh kulitnya, lututnya melemas. Ada arus aneh yang menjalar, dingin yang berubah jadi napas, rasa takut yang menetes perlahan menjadi getaran halus.
Madun atau Japar mencium keningnya, lalu bibirnya, dan Isa gemetar seperti daun basah. Aku bukan milikmu. Suaranya pecah. Sekarang kau adalah jalan. Doa pesugihan tidak berhenti di kuburku. Ia mencari tubuh untuk bernapas. Dan tubuhmu adalah doa yang sempurna, Isa. Bisiknya. Kalimat itu bagai mantra. Ranjang berderit ketika mereka terjatuh ke atasnya. Napas Madun begitu berat, tetapi setiap desah terdengar seperti doa gaib, seperti bisikan panjang dari dunia lain yang menempel di telinga Isa. Jemarinya menelusuri kulit, meninggalkan jejak yang terasa lebih dari sekadar sentuhan, seperti setempel gaib yang menandai kepemilikan. Isa memejamkan mata. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya sudah tidak memiliki tapi tubuhnya sudah tidak miliknya lagi. Sensasi itu begitu asing, menyakitkan sekaligus nikmat, membuatnya merasa seolah dirinya dilucuti dari semua yang pernah ia kenal tentang batas dan larangan. Aku takut, bisik Isa di antara helaan napas yang patah. Takut adalah pintu, dan pintu adalah doa, Isa, jawabnya. Tubuh Isa bergetar hebat. Setiap sentuhan menelannya lebih dalam. Setiap ciuman adalah ikatan yang membakar. Dan ketika puncak itu datang, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Orgasme yang terasa seperti doa gaib, seakan roh dan tubuhnya pecah, menyatu dengan udara yang bergetar oleh kekuatan tak kasat mata. Di telinganya suara Japar berbisik lirih tapi jelas. Dengan ini, kau adalah persembahanku, Isa. Air mata Isa tumpah deras, bercampur dengan desaan terakhir yang menutup tubuhnya sendiri. Ia menangis keras, bukan hanya karena malu, bukan hanya karena bersalah, tetapi karena di tengah luka itu, ia merasa lengkap. Sebuah kelengkapan yang kejam, seperti cangkir yang akhirnya penuh meski diisi dengan racun. Madun terkulai di sisinya. Napasnya masih berat, matanya terpejam. Bau kemenyan masih melekat di kamar, pekat dan sukar menghilang. Isa memalingkan wajah, menutup mulut dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat, antara menangis dan mengakui bahwa dirinya telah tenggelam dalam sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku sudah bukan milikku lagi. Malam itu Isa tahu satu hal pasti. Setiap detik bersama Madun dan Japar menenggelamkannya. Lebih dalam, ia tidak lagi tahu apakah ia ingin diselamatkan atau justru ingin terseret sampai ke dasar. Hujan turun seperti paku kecil di atap seng. Kertosari terbungkus dingin. Tapi udara di rumah Isa panas dan tipis, seperti kamar yang terlalu lama menahan napas. Menjelang tengah malam, pintu depan diseret kasar. Tarlam masuk dengan langkah miring. Kaosnya basah di bagian dada, mata merah dan berkilat aneh. Bau warung rokok murah, kopi gosong, dan ketir kalah menempel di kulitnya. Isa! Teriaknya bukan memanggil, tapi melempar nama seperti batu. Isa keluar dari kamar, kerudung tipisnya setengah rapi. Iya mas. Mana sisa uang kemarin, Isa? Tarlam menepuk meja. Cepat! Uang yang mana mas? Yang buat beli beras sudah kubayar Bu Siti. Sisanya tinggal sedikit buat besok. Sedikit? Ia tertawa pendek, tawa yang patah. Kau kira hidup ini pakai sedikit? Dunia ini makan orang yang pelit pada suaminya, Isa. Isa berdiri tegak, menahan gemetar di pergelangan tangan. Mas, kita sudah menunggak di warung. Beras, gula, minyak, aku sudah catat semuanya mas.
Aku tidak tanya catatanmu. Tarlam menyambar buku kecil di ambang jendela dan melemparnya ke lantai. Kertas-kertas bertebaran seperti sayap robek. Aku tanya uang, Isa. Mas pulang jam berapa? Sudah 3 malam tidak ada kabar. Urus jam juga. Ia mencondongkan badan. Wajahnya terlalu dekat. Kau ini istri atau penjaga pos? Isa menelan ludah. Aku istri yang menunggumu, Mas. Yang memasak, yang bayar utang yang menutup mulut kepada tetangga, Mas. Kata-kata terakhir itu menghantam Tarlam lebih tepat dari yang diharapkan. Rahangnya mengeras. Apa maksudmu, Isa? Isa tidak menjawab. Ia merapikan kertas-kertas yang jatuh. Jarinya halus, sabar, seperti menata tulang-tulang yang kecil. Tarlam menendang kursi, lalu bergesek dengan lantai. Suara tajam memotong hujan. Aku kalah, Isa. Ucapnya tiba-tiba, nadanya jatuh. Slot sialan. Sekali 2 kali masih enak rasanya. Tadi malam aku hampir balik modal. Ia tersenyum miring. Hampir. Kau tahu rasanya hampir? Itu seperti tangan setan yang menepuk bahu, lalu mendorongmu sedikit lagi. Isa menatapnya. Di sana, di balik amarah dan alkohol, ia melihat anak laki-laki yang tidak pernah tumbuh. Berhentilah, Mas. Berhenti. Kau pikir aku bodoh? Orang besar dapat besar karena berani. Ia menunjuk dadanya sendiri. Aku tidak seperti bapakku yang cuma jaga sawah sampai mati. Kata-kata itu menggantung. Hujan seakan menahan diri sejenak. Isa menarik napas dalam. Jangan bawa almarhum, Mas. Almarhum apa? Almarhum yang mengekang kita semua dengan nama baik yang kosong. Tarlam maju melangkah. Kau dingin, Isa. Rumah ini seperti kuburan karena kau. Kau mematikan lampu lebih cepat daripada orang tua. Kau menolak disentuh. Kau batu, Isa. Isa menahan tatapan. Kata dingin memercik ke dada seperti minyak yang panas. Ia ingat seseorang yang lebih tua, lebih tegas, mengucapkan kalimat yang sama dari bibir orang lain. Mas tidak pulang, Mas hilang, lalu menuduh aku dingin. Kau memang dingin. Tarlam menggerbak meja. Gelas terjatuh, airnya meluber. Kemudian menghantam buku catatan yang baru saja dirapikan Isa. Aku butuh istri yang hidup. Lihat Lilis. Nama itu meluncur begitu saja. Udara mengeras. Lihat Lilis apa? Isa bertanya pelan. Dia. Tarlam berhenti. Lidahnya tersandung malu yang ditutup sok berani. Dia mendengar. Dia mengerti laki-laki bekerja perlu ruang bernafas. Ruang bernapas? Isa menatap sisa air yang menggenang, memantulkan lampu teplok. Atau ruang berbaring? Tarlam menepis udara, gerak kosong yang dibuat agar kata-kata bisa lewat. Kau tidak mengerti. Laki-laki kalau ditekan akan pecah. Dan perempuan kalau diperas akan kering. Balas Isa, masih dengan nada halus. Tapi tidak ada yang peduli, Mas. Sesaat, wajah Tarlam berubah. Ada rasa bersalah yang muncul, lalu tertutup oleh sesuatu yang lebih tua dari ingatan. Sikap bertahan hidup yang salah arah. Kau tahu, katanya, suaranya merendah. Marni, dia orangnya to the point. Dia bilang, laki-laki itu jangan disepelekan, nanti pergi. Kalau pergi, pintu tidak aku paku, ucap Isa. Yang susah itu laki-laki yang tidak pergi, tapi pulangnya membawa janda di lipatan bajunya. Suasana menjadi hening.
hujan meruncing. Ada detik ketika keduanya sama-sama ingin duduk, menyeka wajah, dan berkata maaf dengan rasa yang benar. Detik itu lewat seperti nyala korek di sapu angin. Tarlam menghela napas berat, lalu mencibir. Kau belajar panggung dari siapa? Dari tetangga yang suka meratap di balik tirai? Jangan-jangan. Matanya menyipit. Jari telunjuknya mengeris udara. Jangan-jangan kau juga punya orang, makanya kau dingin. Kau simpan api untuk orang lain. Isa mematung. Kata-kata itu seperti tangan yang menyelam ke perut, memutar sesuatu yang belum siap untuk disentuh. Mas, hati-hati kalau ngomong. Apa? Sakit? Aku suamimu, Isa. Tarlam tertawa. Aku berhak curiga. Berhak? Suara Isa lebih rendah. Kau bilang berhari-hari, pulang minta uang, menyebut nama perempuan lain, lalu kau berhak. Tarlam menunjuk pintu kamar. Kalau kau istri yang baik, kau tahu tugasmu. Jangan biarkan aku mencari di luar. Isa berjalan melewati Tarlam, kemudian memungut gelas yang pecah. Kalau tugas itu adalah menutup mata pada luka, maka biarkan aku gagal, Mas. Tarlam mencengkeram lengan Isa. Cengkeraman yang dulu lembut kini dingin dan terlalu erat. Kau melawan. Aku bernapas. Cengkeraman itu menguat sekejap. Bukan pukulan, bukan tarikan keras, tapi cukup membuat kulit Isa memerah. Ia melepaskan diri dengan tenang. Mas, aku tidak akan berteriak. Tetangga sudah cukup sibuk dengan kabar kita. Tarlam melepaskan, seperti kaget pada dirinya sendiri. Dia melangkah mundur, menatap lantai, lalu menendang kertas lagi. Gerakan kecil yang terlihat kuat hanya pada orang yang lelah. Besok jam 8 aku butuh uang. Paham? Isa menatap jam dinding yang telat 5 menit. Jarum detik bergerak seperti kaki serangga. Kalau tidak ada uang, jual gelangmu atau cincin pernikahan itu. Tarlam menunjuk tangan Isa. Nada suaranya seperti paku. Isa mengucap cincin tipis itu dengan ibu jari. Lama, cincin ini milik orang yang pulang. Jangan pandai bicara. Tarlam menyambar jaketnya. Aku keluar. Kelilis? Tanya Isa tanpa mengangkat kepala. Terlalu lama jedanya. Aku keluar. Ulang Tarlam. Lalu pintu dibanting. Seng berderak. Hujan memakan suara langkahnya sampai habis. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Apakah Tarlam pergi dari rumah untuk menuju ke rumah si Lilis, dan mereka kembali untuk bermantap-mantap? Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, ikutin terus di channel Suara Mistis. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.